Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Dr. Yunialti Dwiya Pertiwi, PhD Spesialis Mikrobiologi Klinik. Saya adalah dosen dari Departemen Mikrobiologi pada Program Studi Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada hari ini saya akan membawakan materi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan satu deskripsi mata kuliah yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran interaktif. Saya juga akan menjelaskan mengenai sistem penilaian dan juga dilanjutkan dengan rekaman proses pembelajaran tatap muka itu sendiri. Mata kuliah yang saya ampu adalah berjudul Bakteriologi Klinik dengan kode 0702 C21905. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 5 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 2 di program studi spesialis 1 mikrobiologi klinik. Rencana pembelajaran semester atau RPS kami susun bersama tim pengembang RPS dan menjadi acuan agar proses pembelajaran, aktivitas mahasiswa, serta asesmen berjalan selaras dengan capaian yang telah ditetapkan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang dibebankan oleh program studi meliputi CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Ketiga CPL ini menekankan kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu biomedik dan kedokteran klinik secara komprehensif, pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan ilmiah pada penyakit infeksi, serta memilih melakukan menganalisis pemeriksaan laboratorium dengan tentunya memperhatikan keselamatan pasien, keselamatan diri, dan orang lain. CPL tersebut kemudian dijabarkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah dan juga 10 subcapaian pembelajaran. Secara umum, mata kuliah bakteriologi klinik ini membahas konsep dan penerapan ilmu bakteriologi dalam diagnosis penyakit infeksi, mulai dari patogenesis, faktor virulensi, etiologi berdasarkan organ dan sindrom klinis, serta pemilihan dan pengelolaan spesimen. Hingga nanti akhirnya akan diinterpretasi dan dilakukan uji kepekaan antimikroba. Pada video pembelajaran ini, fokus capaian berada pada CPMK 2, CPMK 3, dan juga CPMK 4. Kemudian akan diturunkan di sub CPMK 2 hingga sub CPMK 6. Hingga nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengenali bakteri penyebab dan kemungkinan etiologi berdasarkan data klinis dan epidemiologis serta mengintegrasikan hasil laboratorium itu untuk membedakan kontaminasi, kolonisasi, dan juga infeksi. Materi yang akan dibawakan merupakan pertemuan ke-7 dengan topik bakteriologi dan diagnosis laboratorium pada infeksi organ mata. Dengan bahan kajiannya meliputi flora normal okuler, konjungtivitis, keratitis, endoftalmitis, dan juga pemilihan spesimen dan juga swab untuk pemeriksaan kultur dan pemeriksaan molekuler. Pada pertemuan ke-7 ini, pembelajaran akan dilaksanakan tentunya dengan ceramah interaktif, kemudian ada case-based learning, kemudian ada praktikum untuk interpretasi hasil. Metode dan media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, pertama yaitu adalah mata kuliah dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dan diantaranya termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian metodenya meliputi kuliah tatap muka, small group discussion, case-based learning, dan juga pembelajaran mandiri yang tersupervisi. Kesemua proses ini nantinya akan didukung dengan menggunakan learning media system, kemudian virtual case,
dan juga secara interaktif akan digunakan beberapa media ataupun juga software seperti Quizlet, Quizizz, Slido yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan pertanyaan dan juga berdiskusi bersama tim pengajar. Strategi pembelajaran interaktif yang digunakan di mata kuliah bakteriologi klinik ini, yang pertama adalah case-based analysis ataupun juga case-based learning. Hal ini akan melatih mahasiswa untuk menghubungkan antara data klinis dengan keputusan pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian yang kedua ada small group discussion untuk membangun lingkungan dan kemampuan argumentasi ilmiah dan juga kerjasama di antara tim. Dan yang ketiga adalah tentunya pembelajaran mandiri tersupervisi, sehingga mahasiswa PPDS atau residen mikrobiologi klinik mampu memberikan pelayanan namun tetap memperoleh umpan balik dosen ketika menganalisis kasus dan juga hasil laboratorium. Bagaimana dengan assessment? Assessment ini dilakukan secara bertahap dan juga melalui quiz ataupun juga active learning. Mahasiswa akan diberikan tugas individu, kemudian ada oral eksaminasi ataupun juga presentasi, kemudian ada laporan praktikum, ada logbook dan juga observasi keterampilan, dan terakhir ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester. Kesemua instrumen assessment ini disusun sehingga aspek pengetahuan mahasiswa, penalaran klinis keterampilan laboratorium, serta biosafety dan interpretasi, dan keputusan pengambilan untuk interpretasi dapat dinilai secara proporsional. Kita akan melihat bobot capaian pembelajaran mata kuliah berturut-turut adalah 8% untuk CPMK 1, 16% untuk CPMK 2, 18% untuk CPMK 3, 20% untuk CPMK 4, 15% untuk CPMK 5, dan 23% untuk CPMK 6. Pertemuan ketujuh ini akan berkontribusi pada CPMK 2, 3, dan 4 melalui presentasi kasus, analisis spesimen, case-based learning, serta interpretasi dan pelaporan hasil. Acuan nilai mengikuti ketentuan Universitas Hasanuddin, mulai dari nilai A untuk rentang 85 sampai 100 hingga nilai error dengan nilai kurang dari 50. Sistem ini diharapkan transparan, terukur, dan konsisten dengan capaian pembelajaran yang dinilai. Demikianlah gambaran rancangan, interaksi, dan asesmen pada mata kuliah bakteriologi klinik. Selanjutnya, kita akan memasuki cuplikan pembelajaran tatap muka pada pertemuan ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Presiden. Jadi hari ini kita akan kuliah. Jadi mata kuliahnya itu adalah bakteriologi klinik, ya. Jadi kita sudah di pertemuan ke-7. Nah, jadi di sekedar refresh lagi di pertemuan ke-7 ini untuk bakteriologi klinik. Jadi topik perkuliahan kita pada hari ini adalah bakterial keratitis, khususnya untuk bakteri apa saja, kemudian diagnosisnya seperti apa, dan nanti apa saja yang akan kita lakukan untuk menghadapi infeksi mata. Oke, jadi saya pikir saya perlu memperkenalkan diri sedikit ya. Jadi saya Yuniarti Dunia Pertiwi, pasti kita sudah bertemu di ini, apalagi sudah pertemuan ke-7. Jadi ini disajikan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada CPMK 1, 2, dan 3 dan 4. Itu adalah semuanya untuk menganalisis konsep patogenesis, kemudian virulensinya, dan kemudian data apa saja yang perlu kita kumpulkan untuk mengambil sebuah dan menyimpulkan sebuah infeksi organ mata. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan semua, mulai dari anamnesis, kemudian mulai dari pemeriksaan klinis, kemudian nanti akhirnya adalah pemeriksaan mikrobiologis sehingga menetapkan antibiotik apa atau antimikroba apa yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah bakteriologi klinik, khususnya di pertemuan ke-7 untuk bakterial keratitis. Jadi yang pertama ada sub CPMK 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran bagaimana kita menghasilkan seorang dokter mikrobiologi klinik yang nantinya berkompetensi untuk mengetahui apa saja bakteri yang akan menyebabkan sebuah infeksi mata. Khususnya adalah, karena kita topiknya adalah bakterial keratitis, kita akan mengetahui bakteri apa yang menyebabkan infeksi pada kornea.
Kemudian faktor virulensinya itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara pengambilan spesimen dan memperlakukan spesimen tersebut hingga sampai ke laboratorium, dan juga bagaimana nanti mengintegrasikan semuanya untuk menginterpretasi hasilnya. Nah, jadi ini adalah buku-buku yang akan kita pakai. Jadi khusus untuk buku ada beberapa ya, nanti yang khasnya, yang utamanya adalah Foundation Mikrobiologi dari Talaro, kemudian ada manual untuk klinikal mikrobiologi, dan juga karena materi ini merupakan salah satu penelitian dari dosen-dosen di Departemen Mikrobiologi, utamanya dari review artikel tentang Mycobacterial spektrum pada kasus infeksi mata. Kemudian yang kedua juga adalah jamur-jamur spektrum yang bisa mengakibatkan infeksi pada mata. Kemudian ada beberapa referensi dan juga buku yang nanti teman-teman bisa baca ya, untuk memperdalam lagi selain kita punya pertemuan ini. Sedikit review, di pertemuan yang lalu itu kita sudah berbicara tentang patogenesis, faktor virulensi, hingga sampai ke infeksi mata luar. Mata ini dia dibagi ke, ada yang namanya outer eye atau mata bagian luar. Kemudian ada juga bagian yang inner eye. Orang-orang biasanya bingung antara outer dan inner. Ternyata kornea itu dia masuk ke dalam inner eye, karena dia masuk ke dalam organ yang sudah diselubungi oleh kita punya konjungtiva, palpebra. Nah, kenapa organ ini, anatomi organ perlu kita tahu sebagai dokter klinikal mikrobiologi? Padahal kan kita tuh kerjanya di lab, kita tidak perlu sebenarnya kah? Atau sudahlah kita lupakan saja anatomi itu, tapi tidak boleh. Karena kenapa? Kita sebagai dokter mikrobiologi klinik nantinya, kita membutuhkan lokasi tempat di mana kita akan mengambil spesimen yang tepat untuk mendeteksi ataupun juga mendiagnosis secara tepat, sehingga nanti benar yang keluar mikroorganismenya, kemudian benar pula nanti antibiotik yang akan kita berikan kepada pasien. Sekedar informasi bahwa keratitis bakteri itu dia salah satu penyakit yang paling cepat menghilangkan penglihatan. Jadi tanpa disadari bahwa salah satu infeksi pada mata, yaitu bakterial keratitis itu, dia adalah salah satu hal yang paling ditakuti ketika hal itu terjadi, dan paling harus cepat dan tepat untuk didiagnosis penyakitnya atau mikroorganismenya itu seperti apa. Kemudian dia paling sering ditemukan pada pasien-pasien yang menggunakan kontak lens, dan ya ini nomornya sekitar 2-3,5 juta pasien yang menggunakan hal itu dan kontak lens, kemudian akhirnya dia lead ke bakterial keratitis. Jadi ya ini adalah epidemiologinya ya. Jadi ada beberapa tempat dan paling banyak sebenarnya areanya itu adalah di area yang subtropis dan tropis, dikarenakan produksi atau perkembangbiakan mikroorganisme itu cukup cepat dibandingkan tempat-tempat yang lain. Nah, ini overview tentang bagaimana sih sebenarnya kornea, anatominya, bentuknya, karena sebenarnya kornea itu dia dilindungi oleh yang namanya lipid layer dan aqueous layer. Nah, jadi ini sebenarnya melindungi si mata kita itu dari kalau misalnya ada bakteri kah, mikroorganisme kah, ataupun juga hazard dari luar. Nah, kemudian ini adalah strukturnya, ada epitel, ada Bowman layer, dan sampai ke stroma. Apa saja bakteri yang paling sering kita temukan dan mampu menginfeksi si kornea? Jadi yang pertama ada golongan yang paling sering kita dengar adalah si Staphylococcus aureus ya. Kemudian ada juga yang CONS, jadi koagulasi negatif Staphylococcus aureus, karena rata-rata itu adalah flora-flora yang umum ditemukan di kulit yang kemudian bersentuhan karena di konjungtiva di bagian mata kita itu ada kulitnya, dan itu bisa ada yang namanya flora normal ataupun juga flora transient. Kemudian ada Pseudomonas aeruginosa, ada Bacillus cereus. Kalau Bacillus cereus biasanya itu kita dapatkan dia karena dari tanah. Nah, biasanya itu adalah karena kalau post traumatik, pada saat dia tidak sengaja kena di matanya sesuatu atau traumatik, nah dia bisa juga menginfeksi di area kornea sehingga bisa menyebabkan keratitis. Jadi inilah etiologi mikroorganisme
yang paling sering kita temukan di infeksi pada kornea atau keratitis. Jadi refresh ya, lagi kembali tentang patomekanismenya. Jadi yang pertama itu adalah ketika terjadi injury, pastinya harus ada yang namanya tidak serta-merta, karena kita punya lapisan mata itu ada lapisan air matanya, ada lapisan lemaknya. Tidak serta-merta ada bakteri melekat, kemudian dia bisa menyebabkan infeksi. Kemudian ini kita lihat struktur dari bakteri, jadi dia punya pilus, kapsul, sel wall, plasma membran, sitoplasma, dan sampai ke dalamnya ini ada ribosom. Nah, yang membantu perlekatannya itu adalah si dia punya flagel ataupun juga pili. Itulah yang harus kita pahami kenapa bisa terjadi sebuah infeksi dulu. Jadi infeksi pada organ, apalagi organ-organ kecil seperti mata, itu sangat urgent adanya karena ternyata tidak sesederhana hanya menempel bakteri kemudian dia terjadi infeksi, tapi ternyata ada banyak proses yang lain di sampingnya. Kemudian ada juga faktor host. Jadi faktor host itu adalah kita punya innate imun. Jadi kalau imunnya kita memang sudah tidak sanggup juga untuk memerangi bakteri-bakteri yang ada, maka terjadilah si infeksi itu. Nah, bentuknya kita sebagai dokter mikrobiologi klinik yang kerja di lab, jadi bukan cuma bakteri saja yang perlu kita identifikasi ataupun juga kita lihat. Kalau yang A misalnya dia infeksinya ini adalah jelas ya, semua adalah infeksi pada kornea atau keratitis. Namun yang membedakan adalah penetrasi dari dia punya kedalaman bakterinya. Apakah sudah sampai di epitel, ataukah sudah di membrana Bowman, atau sudah sampai ke dalam stroma. Jadi ini masing-masing ketika dilihat di bawah slit lamp, inilah penampakan-penampakan dari dia punya manifestasi klinis atau gejala klinisnya. Jadi kalau kita sudah lihat hal seperti ini, kita tidak lagi berpikir bahwa ini adalah reaksi alergi kah atau tumor kah, tapi kita sudah bisa mengenali bahwa ini betul adalah kejadian infeksi yang ada pada kornea. Nah, kalau paling sering ya, yang paling sering kita dapatkan tadi karena ada Staphylococcus aureus, jadi ada Pons, itu bentuknya ini adalah si clinical features-nya dari gram positif keratitis bakteri. Jadi dia sebenarnya lebih mild dibandingkan keratitis yang disebabkan oleh gram negatif. Nah, jadi kalau ini bentuknya dia ada kekeruhan pada kornea, kemudian ada gutata, kemudian ada bulos keratopati juga sampai rosacea, ya. Nah, jadi ini semua adalah clinical manifestasi kalau misalnya dia disebabkan oleh gram positif fokus. Nah, lihat ya perbedaannya, kalau di gram negatif, apalagi untuk golongan bakteri yang Pseudomonas, dia bisa langsung lead sampai ke ulkus kornea. Karena kenapa? Karena dia punya si bakteri gram negatif itu adalah sangat jarang kita temukan sebagai flora normal. Biasanya kita temukan dia sebagai true patogen. Jadi memang dia punya kemampuan untuk menghasilkan virus ataupun juga toksin lebih tinggi dibandingkan yang kita bisa temukan sebagai flora normal. Ini tadi ada hipopion sama dengan gram positif, tapi dia punya kekeruhan kornea itu lebih cepat dikarenakan dia punya yang namanya kemampuan untuk menginfiltrasi lebih dalam. Nah, ini karena siang-siang kita agak bangun sedikit dulu ya. Jadi ini adalah case analysis. Jadi kita baca dulu dengan baik dan benar ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan gadget karena setelah slide ini kita butuh gadget. Oke, kita pindah ya ke slide selanjutnya. Silahkan join untuk melihat apakah jawaban yang apa dan teman-teman semua jawab. Banyak yang menjawab sebenarnya adalah kerokan kornea ya. Jadi jawabannya yang sebenarnya itu adalah memang betul kerokan kornea ya.
Jadi ini gambar hijau ini agak salah ya. Jadi ini harusnya adalah kerokan kornea. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah corneal scraping. Jadi paling sering memang kita dengar itu adalah si corneal scraping. Nah, kerokan adalah yang paling banyak mengandung mikroorganisme dibandingkan swab. Karena ketika kita akan melanjutkan proses, swab itu akan banyak yang tertinggal di dalam kartonnya, kapasnya. Jadi kita akan kehilangan beberapa mikroorganisme yang sebenarnya bisa saja dia viable. Nah, ini adalah tabel untuk specimen collection. Jadi kalau misalnya kita curiga etiologic agent-nya adalah Pons atau Staphylococcus aureus, kita harus berpikir spesimen apa sih yang saya butuhkan kalau dia adalah infeksi kornea. Dan ini adalah di samping transport issue, itu adalah hal yang paling harus kita perhatikan, karena waktu yang dibutuhkan untuk transport dari tempat pasien, dari bedside pengambilan sampai ke laboratorium tidak boleh melebihi 2 jam. Oke, jadi ini bentuk-bentuknya yang harus kita siapkan. Jadi yang pertama tentunya kalau ini bawanya adalah sebaiknya kalau sampel-sampel langsung seperti infeksi mata itu kita bawanya ke samping pasien. Jadi pasien tidak dibawa ke laboratorium. Jadi kita harus menyiapkan semuanya. Jadi mulai dari preparat, kemudian medium agarnya, kemudian kalau misalnya bakteri ya kita siapkan blood agar, coklat agar. Kalau kita curiganya ke arah fungi, kita siapkan saborot. Kemudian kita bawa swab dan kita lakukan proses seperti ini. Nah, ini adalah laboratorium diagnostiknya. Jadi kita lihat juga dari dia punya injeksi stroma dan atau melting atau tidak. Kemudian kita akan lakukan kultur dan kita lakukan pewarnaan. Jadi kalau misalnya kita dapat sampel, kita sudah berpikir bahwa ketika ada sampel kita akan lakukan pewarnaan, kita akan lakukan kultur. Nah, kemudian kulturnya kita pilih solid media kah atau liquid media. Karena ini spesimennya kecil, biasanya dia punya yield untuk keberhasilan kultur rentangnya mulai 75% ke atas. Nah, jadi ini tadi cara streakingnya ya. Jadi ini adalah Kimura spatulanya. Kemudian kita streaking dia berbentuk C untuk bisa melihat pertumbuhan dari koloni. Jadi ini adalah gambarannya ya. Jadi silahkan berpikir kira-kira dari hasil yang tadi itu kita suspek dia mikroorganisme yang mirip-mirip. Nah, jadi ini tadi cara streakingnya ya. Jadi ini adalah Kimura spatulanya. Kemudian kita streaking dia berbentuk C ya. Untuk kemarin kita tepuk tangan dulu berarti 100% menjawab Pseudomonas aeruginosa. Jadi kita berharap di National Board semuanya amin ya. Good. Oke. Itu tadi untuk kita bisa menganalisis bahwa setelah pewarnaan gram dan kita melihat sebenarnya di bawah medium agar ada bakteri-bakteri patognomonik yang memiliki kekhasan sehingga kita bisa menebak kecurigaannya ini adalah ke bakteri-bakteri yang tersebut. Tapi kalau misalnya sudah tahu mikroorganisme aslinya seperti apa, maka kita sudah bisa berpikir bahwa ini pemberian antibiotiknya itu seperti apa. Oke, jadi ini adalah summary dari kuliah kita hari ini. Jadi memang infeksi-infeksi bakteri pada mata itu dia memiliki yield yang cukup kecil dibandingkan dengan spesimen yang lain. Karena spesimennya sedikit, jadi volumenya sedikit, sehingga kemungkinan besar bakteri yang ada di situ punya yield untuk pertumbuhan lebih rendah dibandingkan yang lain. Dan kita harus segera menangani dan segera untuk mengidentifikasi karena dia adalah penyakit yang urgent untuk diterapi sesegera mungkin karena bisa mengakibatkan kehilangan penglihatan. Nah, terus satu lagi yang pas itu adalah kita sebenarnya memerlukan ya alat diagnostik ataupun dia metode diagnostik yang mempercepat dibandingkan dengan yang ada saat ini. Misalnya yang ada saat ini membutuhkan waktu 24 jam untuk mengeluarkan hasil, maka kita membutuhkan yang cepat dan tapi juga yang low cost atau lebih rendah costnya. Nah, ini ada yang dipropos adalah ribosomal RNA, PCR, kemudian teknik molekuler, tapi
hal-hal seperti ini perlu tentunya kita berpikir lebih lanjut ataupun juga diteliti lebih lanjut, karena apakah memang sesuai dengan gold standar yang ada saat ini. Oke, baiklah. Jadi pertemuan kita selanjutnya itu kita akan masuk lebih dalam lagi tentang intraocular eye infection dan spesimennya seperti apa, bentuk infeksinya seperti apa, dan bagaimana nanti kita memilih sampel dan juga memilih metode diagnostiknya. Oke, jadi ini adalah kontak saya, silahkan dikontak dengan consultation hour jam 8 sampai jam 5 pagi saya available. Jadi sampai bertemu pertemuan selanjutnya, dan juga nanti kita setelah tatap muka kita akan melanjutkan ke metode praktikum dan juga case base lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ya. Jadi di sini kita sudah ada beberapa medium agar. Jadi ada MSA yang ini ya. Ini kemudian ada nutrien dan juga ada SDA. Jadi memang kalau nutrien ini dia untuk menumbuhkan semua bakteri, sedangkan kalau MSA itu dia untuk menumbuhkan selektif diferensial, jadi hanya bakteri yang gram positif yang dapat tumbuh, dan untuk mendiferensiasi mana yang membutuhkan fermenter dan mana yang tidak. Kemudian ada yang SDA itu untuk fungi atau jamur, dan di depan kita sudah ada beberapa medium biokimia ini untuk menumbuhkan dan juga mendiferensiasi kira-kira bakterinya itu genus seperti apa. Nah, setelah nanti tumbuh dari sini, kemudian kita akan pindahkan ke medium yang namanya medium tes biokimia. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan setelah kita mengambil spesimen dan telah ditumbuhkan di medium agar, kita akan lakukan yang namanya pembuatan pewarnaan atau pembuatan slide. Kemudian kalau misalnya dalam keadaan seperti ini kita ingin menumbuhkan dari medium agar setelah tumbuh kita ingin tahu apakah dia ini benar selektif diferensial pada bakteri yang tumbuh di MSA. Jadi kita bisa ambil satu koloni, kemudian kita gores di medium yang kosong. Jadi kita gores ya, sebenarnya ini goresnya adalah 4 kuadran. Kemudian kita akan berikan dia identitas. Nanti kita akan inkubasi di inkubator ya, dan kita akan observasi setelah 18 sampai 24 jam. Tapi kita juga sebagai dokter mikrobiologi klinik harus tahu bahwa medium-medium ini adalah kita bisa gunakan ketika kita berada di low resource setting. Karena ya kalau kita kembali ke daerah, kemungkinan peralatan belum memadai, maka kita bisa memakai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Dokter Nana ada yang mau ditanyakan, Dok? Jadi dok, kalau kita di tempat berbeda sendiri kita tidak punya atau punya alat otomatisasi untuk identifikasi, kita bisa menggunakan media ini dok. Iya. Yang paling penting kami miliki nanti yang mana? Oke. Ya, ada lagi Dokter Nana. Oke. Jadi yang paling penting adalah kesemuanya tadi. Karena kalau kita lihat, kita membandingkan dengan tabel otomatis, kalau tabel otomatis itu kan dia semua reaksi enzim itu akan sudah keluar. Nah, sedangkan ini adalah ceritanya perwakilan dari alat otomatisasi. Jadi dari sebenarnya tes inilah semua yang kemudian dikembangkan menjadi otomatis. Nah, jadi semua bakteri satu set ini, medium satu set ini harus dimiliki untuk mengetahui genus dari bakteri yang sedang kita identifikasi. Jadi semuanya harus kemudian dikonfirmasi, mulai dari pewarnaan gram, kemudian mulai dari medium, dia tumbuhnya bentuknya seperti apa, kemudian dari reaksi yang muncul dari tes biokimia. Barulah kita bisa menyimpulkan ke arah genus suatu bakteri. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKTPT saya. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.